Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, kita kembali bersama-sama pada hari ini untuk melanjutkan kajian spesial bulan Ramadan, khusus menghatamkan kitab Ar-Risalatul Jami'ah, yang mana kita sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, juga senantiasa memberikan kita sehat walafiat, istiqomah untuk menyempurnakan, mendekatkan diri kepada Allah hingga kita keluar dari bulan Ramadan termasuk daripada hamba-hamba yang bersih, suci, fitrah, tidak ada sedikit pun dosa yang terletak dan tersisa pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kita pada kajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah pada bab tasawuf ini, setelah kita mempelajari pada video sebelumnya macam-macam sabar, yaitu sabar atas bala dan ujian yang menimpa kita, juga sabar untuk berbuat ketaatan, sabar dalam beribadah, juga ketiga adalah sabar untuk menahan diri dari kemaksiatan dan menuruti hawa nafsu. Contohnya juga membenci berlebih dalam hal duniawi, juga melawan nafsu yang terus mengganggu kita untuk mengajak kita berbuat buruk, kita lawan itu semuanya, utamanya di bulan Ramadan ini. Dan juga melawan hasutan setan, bisikan yang mengajak kepada keburukan, dan selalu berusaha untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Juga keluarga beliau, anak cucu beliau yang mengajak kepada kebaikan, mengajarkan kita kebaikan, mengajak kita untuk mendapatkan cinta dan mahabbah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ajakan dari orang-orang soleh, para orang-orang alim, para ulama yang menuntun kita untuk lebih mendekatkan diri kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tawakkul alaihi wa ghairu dzalika minal wajibatil qalbiyah al munjiyah, dan beberapa hal yang lainnya yang kita bisa dapatkan, kita lakukan untuk menuruti kata hati kita yang mengajak kepada kebaikan-kebaikan untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita belajar tentang ketaatan hati, juga ketaatan diri, anggota tubuh yang perlu kita pelajari selanjutnya dalam kajian tasawuf, bab tasawuf, bagaimana beretika dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kajian fikihnya, syariatnya, adalah kita menghindari maksiat yang ada pada anggota tubuh kita, maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh. Wa amma ma'asil jawarih, bagi pemirsa yang memiliki kitab Ar-Risalatul Jami'ah, bisa kita buka bersama-sama pada bab ma'asil jawarih, maksiat anggota tubuh. Apa saja contoh-contoh maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh dan yang perlu kita hindari? Maka disebutkan di dalam kitab beliau, Al-Imam Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menukil maksiat anggota tubuh yang pertama adalah maksiat yang bermula dari perut. Kemaksiatan yang berujung dan juga bermuara dari perut. Apa yang pertama? Mislu aklir riba. Beliau menyebutkan riba ini karena dosanya yang sangat besar dan luar biasa, ancaman bagi mereka yang berbuat riba. Tentunya kita sama-sama mengetahui bagaimana contoh riba, dan semaksimal mungkin kita agar tidak terlibat dalam riba tersebut. Bagaimana caranya kita usahakan? Dan yang kedua adalah wasyurbi kulli muskirin. Setelah makan, yang apa kita konsumsi dari makanan juga minuman, syurbi kulli muskirin, meminum setiap sesuatu yang memabukkan.
Tidak hanya khamr, tidak hanya minuman keras, tapi juga hal-hal yang lain yang bisa memabukkan, yang membuat kita lalai, hilang fokus, hilang pikiran, maka itu juga termasuk yang sangat dilarang oleh syariat dan oleh agama. Terlebih yang tidak termasuk, tidak sama dengan jenis khamr, minuman keras, adalah narkoba. Meskipun dia bukan jenis minuman, tapi dia bisa sama jenisnya dengan hal minuman keras, dan sangat dilarang dan ditentang oleh Islam. Wa aklima lil yatim, dan memakan harta anak yatim. Tidak hanya memakan saja. Konotasi makan di sini adalah mengakuisisi, mengambil dan merebut harta anak yatim, yang mana mereka memiliki harta kemudian diambil alih oleh si pengasuhnya, digunakan oleh pengasuhnya tanpa seizin anak tersebut, maka orang yang mengambil harta anak yatim tersebut harus mengembalikan dan mengganti. Wa kulli ma harramallahu alaihi minal ma'kulat, dan setiap apapun yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi dari makanan wal masyrubat, dan juga minum-minuman. Apapun halnya, sebisa mungkin, semaksimal mungkin, jika itu tidak sampai dalam keadaan darurat, maka sebisa mungkin kita hindari, ataupun bahkan tidak bisa harus kita tinggalkan. Meskipun dalam keadaan darurat, sebisa mungkin. Kalau memang betul-betul terpaksa sampai kita harus menghilangkan nyawa untuk mengkonsumsi itu, barulah kita konsumsi hal tersebut, makanan tersebut. Wa qad la'anallahu wa rasuluhu akilar riba, dan Allah Subhanahu wa taala telah melaknat, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul, juga melaknat mereka, orang-orang yang memakan riba dan memakan dari hasil riba, memeras dan mengambil keuntungan dari apa yang dimiliki orang lain lewat jalur riba. Arti dilaknat adalah mereka diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang memakan riba tidak ditoleh dan tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa saja mereka terusir dari syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah salah satu makna daripada Rasulullah melaknat mereka. Artinya juga tidak mendoakan dan tidak menyayangi mereka yang memakan riba. Wa kullu man a'ana ala aklihi, dan setiap orang yang berkontribusi, mereka yang ikut campur dan ikut andil dalam hal riba, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang terusir dari kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya mereka yang memakan riba, bukan mereka yang menikmati hasil riba, tetapi mereka juga yang ikut berkontribusi dalam perkembangan unsur perbuatan riba tersebut. Wala'ana syaribal khamri wa kullu man a'ana ala syurbiha, dan Allah Subhanahu wa taala juga melaknat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaknat mereka yang meminum khamr, dan juga mereka yang memfasilitasi bagi mereka yang minum khamr meskipun dia sendiri tidak meminum khamr. Nauzubillah min dzalik. Ada orang memang tidak meminum khamr, tapi dia membelikan, dia menghidangkan dan menghadirkan minuman khamr tersebut, maka dia juga termasuk orang-orang yang terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hattal bai'alaha, bisa kita lihat di kitab yang kita pelajari ini, sampai yang penjualnya pun, ya, sampai penjualnya pun juga mendapatkan bagian murka dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk mencari rezeki lewat jalur yang halal, dimudahkan untuk menggali dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala lewat jalan yang mudah, dan mencari rezeki, mencari kasab, berikhtiar, berusaha lewat jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah ma'asil lisan, yaitu maksiat lisan, dan macamnya sangat banyak di sini. Maksiat lisan kita baca di kitab, aidon juga harus kita hindari, utamanya mislul ghibah, yang sangat mudah dan sangat tersebar di
masyarakat umumnya ghibah yaitu berghibah yaitu rasan-rasan, sebagai bahasa orang Jawanya itu rasan-rasan atau menggosip. Ghibah juga kita dapatkan di KBBI, artinya adalah juga ghibah, kita sama-sama tahu. Wahia dzikruka akhakal muslima bima yakrahu wa in kunta shadiqun. Ya, ini yang perlu digarisbawahi bahwasannya ghibah itu adalah menyebutkan, mengkisahkan, membicarakan saudaramu yang tidak ada, akhakal muslim, saudaramu yang muslim yang tidak ada di sekitar kamu, bima yakrahu, yang dia benci, meskipun kau jujur. Jadi ketika suatu hal kita bicarakan tentang teman kita, tentang saudara kita, tentang tetangga kita, kerabat kita, kenalan kita, siapapun dia yang muslim, dan dia jikalau mendengar ucapan kita, cerita kita itu dia tidak suka, maka itu termasuk kategori ghibah, meskipun kita benar dalam ucapannya, meskipun kita jujur dalam hal tersebut, karena dia membencinya, dia tidak suka. Mungkin saja kalau ada keberadaannya orang ketiga tersebut, orang tersebut ada di hadapan kita, mungkin kita tidak bisa menceritakan itu, maka ketika ada orang tersebut di hadapan kita, jatuhnya bukan ghibah. Dan selanjutnya juga namimah. Yang kedua adalah namimah, adu domba, mengadu domba satu sama lain. Wal kadzib, berbohong. Syatam, caci maki. A'udzubillahi min dzalik. Ini sekarang sangat mudah, tidak hanya lewat lisan tapi lewat tangan, diketikkan di media sosial, dimanapun media sosialnya. Dengan begitu mudahnya kita mencaci orang tanpa tahu bagaimana faktanya, lapangan realnya seperti apa. Wasab, juga menghina orang yang lain dengan mudahnya. Wal'an, dan melaknat dan juga merendahkan orang lain. Wa ghairiha, dan macam-macam lainnya yang mana termasuk dari maksiat lisan yang bermuara dan berasal dari lisan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita daripada untuk berbuat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya di bulan Ramadan ini, agar kita mendapatkan kesempurnaan ibadah di bulan Ramadan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sha'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.